Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang hari ini kita mendapatkan kehormatan ini dari salah satu ahli IT. Nanti mungkin beliau akan bisa lebih memperkenalkan diri dengan lebih baik. Yang saya kenal dari beliau adalah salah satu ahli IT, salah satu yang banyak di Indonesia saat ini, tetapi yang kemudian memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan itu saat ini masih belum begitu banyak. Beliau salah satu yang membidani beberapa hal yang terkait dengan kesehatan yang ada di Indonesia, Mas Surahyo Sumarsono. Tema kali ini, siang hari ini, kita akan membicarakan tentang ethical challenges of telemedicine, satu hal yang di era COVID ini, telemedicine menjadi salah satu yang dipandang oleh banyak orang, bahkan juga dari Kementerian Kesehatan sebagai salah satu way out, begitu, jalan keluar dari peliknya permasalahan pelayanan kesehatan, terutama untuk pasien-pasien kronis saat ini. Nah, harapannya dengan kita mendiskusikan ethical challenges of telemedicine ini, kita akan bisa mengembangkan beberapa hal terkait dengan, terutama dengan governance of ethics di Indonesia nanti. Kita harapkan bahwa bisa terdengar, Prof, ya? Bisa. Kita harapkan bahwa dengan diskusi ini nanti kita akan berdiskusi banyak dan bisa menghasilkan beberapa item penting dalam governance ethics di era telemedicine yang akan datang. Kepada Mas Surahyo kami persilahkan, nanti kita akan mendengarkan selama kurang lebih 30-40 menit. Selebihnya kita harapkan nanti akan building up discussion, begitu rame, agar kita nanti akan ada hasil yang rangkuman hasil yang cukup menggembirakan nanti. Moga Mas Rahyo, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih pada Mas Azid yang sudah memberikan waktu pada saya untuk sekedar berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang Bapak Ibu, Prof semua. Mohon izin saya ingin sekedar berbagi cerita tentang pengalaman saya dalam bergelut di bidang telemedicine. Kebetulan ini mungkin dulu menjadi topik yang kurang begitu diminati karena orang biasanya lebih banyak fokus pada health informatics yang ada di rumah sakit atau mungkin di klinis atau mungkin ke level molekuler. Kebetulan di sini keilmuan ini lebih banyak menggabungkan keahlian saya di bidang infrastruktur teknologi informasi dan kesehatan, sehingga nantinya harapannya layanan-layanan yang lokasinya terletak jauh bisa dilayani dengan baik dan mudah dengan menggunakan telemedicine. Baik, saya akan langsung saja ke slide-slide yang berikutnya. Mungkin sedikit perkenalan saja tadi sudah dijelaskan oleh Mas Asid sebagai moderator. Nama saya Surahyo, mungkin dipanggil Yayo, lahir 51 tahun yang lalu di Purworejo. Kemudian sempat mengenyam pendidikan di bawah Pak Habibie dulu, kami dikirim ke Jepang. Kemudian setelah itu bekerja di Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong, kemudian mengambil S2 di Australia, dan kembali, kemudian tahun 2000 pindah ke Jogja, mengajar di kampus UGM dan beberapa kampus lain, dan mengelola perusahaan IT, ya dulu Enixindo, sekarang KNK namanya, dan juga membantu beberapa jasa konsultasi teknologi informasi di perusahaan maupun di kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kominfo maupun yang lain. Nah, jadi di sini saya ingin mohon izin bahwa mungkin pendekatan saya lebih banyak juga ke teknologi informasi. Mohon maaf, saya bukan di background di kesehatan, jadi mungkin nanti beberapa terminologi mohon dimaafkan gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana sebenarnya perkembangan telemedicine itu. Sebenarnya ini satu sejarah yang sudah cukup lama. Telemedicine itu kalau kita lihat dari rekam jejaknya sudah dari awal-awal tahun 1900-an, di mana waktu itu masih menggunakan teknologi yang sederhana yaitu radio. Jadi dengan kata lain, kalau definisi dari WHO, kita acu dari WHO tahun 2016, telemedicine atau mungkin skop lebih besarnya adalah telehealth, itu adalah delivery of healthcare services
where patient and provider are separated by distance. Jadi dengan kata lain, ada jarak yang memisahkan antara pemberi layanan kesehatan dengan pasien, yang mana nanti akan menggunakan teknologi informasi. Nah, TIK-nya sendiri sebenarnya juga sangat beragam kalau kita acu pada ITU, ini Organisasi Telekomunikasi Dunia di Geneva juga, seperti WHO. Itu bisa radio, ini juga belum lama tahun 2019 terakhir kami survei atau melakukan kunjungan monitoring ke Papua Barat di beberapa tempat di pegunungan, bahkan masih beberapa puskesmas menggunakan radio 2 meter gitu ya. Ini walaupun nanti di sisi isu teknologi masih kurang bisa dikelola dengan baik untuk masalah kerahasiaannya dan lain-lain karena tidak ada proses penyandian dan segala macam hal gitu ya. Televisi juga bisa, ini yang juga sekarang lagi isu di dalam konsep pembelajaran daring. Banyak daerah-daerah yang mengeluh, siswa mengeluh karena tidak ada akses internet yang bagus dan segala macam hal. Akibatnya sebenarnya kalau Kementerian Pendidikan mau, seperti kesehatan juga, menggunakan radio dan televisi itu sudah merupakan penggunaan teknologi untuk mendeliver satu konten tertentu. Nah, di sini, walaupun di sini tentunya salah satu kata kuncinya adalah adanya komunikasi dua arah antara pemberi layanan kesehatan dengan pasien atau antar pemberi layanan kesehatan dokter dengan dokter gitu ya. Di mana dengan menggunakan ICT atau TIK, teknologi informasi komunikasi tadi, kita bisa gunakan untuk diagnosis, untuk treatment dari satu disease atau injury tertentu, untuk riset dan evaluation, untuk pendidikan, dan lain-lain. Jadi sebenarnya scope telemedicine, telehealth itu cukup luas. Ya. Walaupun sekali lagi, penggunaan atau pemanfaatan TI di bidang kesehatan itu sebenarnya sangat luas sekali. Gitu ya. Dibagi jadi 4 kelompok, gitu ya, yang ada lebih ke bioinformatics, ada lebih ke medical imaging, mungkin yang analisa gambar di X-ray untuk mendeteksi sesuatu dan lain-lain, lebih ke klinis, dan satu lagi lebih ke public health. Jadi ada 4 area besar di dalam kesehatan yang bisa memanfaatkan teknologi informasi. Nah, kembali lagi di telemedicine, ini oleh siapa? Acuan dari WHO seperti yang sekarang menjadi isu lagi rame di era pandemik adalah dari client to provider atau dokter ke pasien, yang sekarang kebetulan di Indonesia sudah ada tanda kutip regulasi, walaupun masih berupa surat edaran ya, SE 303220 atau per konsil juga sudah ada 74/2020, itu adalah dari dokter ke pasien, consultation between remote client atau pasien dengan health worker. Di situ nanti akan terjadi pertukaran informasi antara gambar, catatan, suara, dan lain-lain. Jadi tentunya nanti ada file-file penunjang nanti apakah itu di EKG, radiologi, dan lain-lain. Atau antar pemberi layanan kesehatan, Fasiankes gitu ya, di mana kebetulan di sini di Indonesia kita sudah punya regulasinya. Ini kebetulan kami sempat ikut dari tahun 2015 sampai 2019 gitu ya, yaitu PMK 20/2019. Itu yang memayungi payung hukum pemberian layanan atau Fasiankes dari puskesmas ke rumah sakit daerah, misalnya di kabupaten ke provinsi, provinsi ke nasional, dan seterusnya. Nanti mungkin saya akan cerita banyak juga di sini, karena ini kebetulan memang saya terlibat langsung di situ. Gitu ya. Kemudian kenapa kita membutuhkan telemedicine? Yang pasti nanti juga ada data di belakang, karena tadi adanya jarak. Jadi dengan kata lain, karena dokter dan pasien tidak bisa bertemu langsung, atau dokter puskesmas juga akan kesulitan menghadap ke dokter spesialis yang jaraknya 100 kilo, mungkin kalau 100 kilo di Papua bisa 1 hari 1 malam gitu ya. Nah, disitulah kita butuh bantuan teknologi. Ya walaupun kadang-kadang kalau bercanda, teman-teman IT sering bilang, kalau Pak Surahyo belajar telemedicine itu apa? Oh, kayak dukun ya, jadi mengobati jarak jauh. Enggak juga ya. Kalau kita lihat di zaman dulu kan ada dukun pakai, yang saya ini guyonan aja, pakai gentong air, nanti kelihatan ada gambar pasien jarak jauh, terus dicoba capu, dikirim. Nah, itu sebenarnya sama juga ya, mengirimkan informasi melalui tanda kutip teknologi zaman dulu. Gitu. Sekarang adalah menggunakan teknologi informasi. Kemudian workforce, karena kekurangan tenaga kerja seperti tadi disebutkan, bisa jadi di puskesmas South Sapor di Papua Barat tidak punya dokter spesialis kandungan, di mana ada kasus yang cukup sulit sehingga perawat bidan atau dokter umum harus konsultasi ke dokter di RSUD Sorong dan lain-lain gitu ya. Dan tentunya adalah time atau delay dari layanan tadi. Kita bayangkan kalau di kebetulan saya sering membantu Kemenkes untuk turun ke lapangan di luar Jawa, itu jarak jangkauannya sangat panjang sekali, bisa berjam-jam, berhari-hari lewat sungai, lewat darat dan segala macam. Jadi memang sulit sekali gitu ya. Dan tentunya adalah harapannya memberi peningkatan pada layanan kesehatan, apakah itu dari sisi kualitas, dari efisiensi, tentunya juga adalah bagaimana kita melakukan pemerataan. Saya yakin di Indonesia masih menjadi PR besar. Akuntabilitasnya, ketersinambungan di jangka waktu yang lama, maupun juga
penghematan biaya, karena juga dengan kata lain, bayangkan kalau kita melakukan rujukan secara fisik dari satu area ke area lain, misalnya di Pegunungan Kerinci di Jambi sampai RSUD Jambinya, itu biayanya berapa dan segala macam hal, membutuhkan transportasi yang sulit dan lain-lain. Nah, kita lihat lagi sebagai acuan dari WHO, sekali lagi ini rekomendasi, bukan satu standar atau satu hukum yang harus diikuti. Disebutkan bahwa di client to provider telemedicine itu recommends client to provider telemedicine under the condition that it complements. Jadi dengan kata lain itu tidak akan menggantikan face to face, karena bagaimana juga dalam, ya walaupun saya bukan orang dari kedokteran, tapi saya yakin bahwa yang namanya pengobatan tetap paling bagus adalah sentuhan manusianya gitu ya. Semoga teknologi tidak bisa menggantikan, karena manusia itu sistem informasi yang paling lengkap, paling canggih buatan Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin bisa digantikan oleh teknologi. Saya yakin itu. Jadi dengan kata lain adalah sebagai komplement, sebagai pelengkap. Di mana mungkin nanti dengan bantuan teknologi jarak bisa di handle dengan baik, kemudian data-data penunjang juga bisa disimpan dengan lebih terpusat dan segala macam hal gitu ya. Di mana settingnya juga harus mengingat pada patient safety, privacy, traceability, accountability, dan seterusnya, termasuk keamanan. Ini yang selalu menjadi kendala juga nanti bagaimana penerapan ini dilakukan di negara-negara sekarang kita bukan negara berkembang ya seperti Indonesia lah, di mana regulasi dan segala macamnya belum kuat, kemudian juga aturan di lapangan juga kadang-kadang terjadi banyak kecerobohan dan lain-lain. Nah, sedangkan yang provider to provider, saya kira kebetulan kita sudah punya regulasi dan relatif pelaku di lapangannya juga sudah memahami dengan baik. Ini juga salah satu isu nanti di belakang tentang literasi digital dari pengguna atau pelaku di dalam telemedicine itu sendiri, termasuk pasien, yang dimana kita perlu menyadarkan juga bagaimana pentingnya informed consent dan segala macam hal gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain sebenarnya telemedicine adalah sebagai service atau aplikasinya, yang mana nanti masih banyak lagi. Kalau tadi Mas Aziz bilang tentang sistem kesehatan nasional tuh, kita lihat ada payung besar yang memang menjadi PR di negara kita, bagaimana tentang strategi investmentnya, tentang standar operabilitasnya, legislasi, polisinya, ketersediaan tenaga kerja itu juga masih menjadi PR besar di negara kita di Indonesia. Jadi telemedicine adalah sebagai salah satu dari service application. Selain telemedicine nanti ada seperti SIM RS-nya Sarsito, ada yang menggunakan di RSA, atau mungkin kita gunakan untuk penelitian mikrobiologi di lab dan segala macam hal. Itu banyak juga lahan-lahan atau area di mana TI itu digunakan di dalam bidang kesehatan. Ini juga sedikit data agak lama, kebetulan WHO tidak begitu sering melakukan survei dari tahun 2016, tapi paling tidak bisa menggambarkan di Afrika, Amerika, Europe, Eastern Mediterranean, Eropa, Southeast Asia, dan West Pacific ya, dari regionnya mereka. Terlihat paling banyak, yang paling mature, paling established adalah teleradiologi, diikuti nanti ada remote patient monitoring. Ini kebetulan di Indonesia belum begitu berkembang, karena ini juga ada banyak hal yang harus kita cermati. Telepsikiatri, patologi, dan dermatologi. Walaupun sekarang sih sangat beragam sekali ya untuk layanan-layanan tele ini. Kemudian disebutkan juga rata-rata dari negara-negara anggota WHO yang disurvei tersebut sebenarnya sudah punya kebijakan nasional tentang telehealth. Seperti di Indonesia sendiri secara secara project base itu sudah dari tahun 2012, nanti saya ceritakan juga sejarahnya. Walaupun tentunya mengalami banyak perubahan karena juga membuat national policy yang berkaitan dengan penggunaan TIK di bidang kesehatan tidak mudah. Jujur tadi Mas Aziz menceritakan bahwa saya dulu di background IT. Pengalaman saya sekian puluh tahun belajar IT, yang paling sulit itu adalah ternyata penggunaan IT di bidang kesehatan dan militer. Dua itu yang paling sulit ya, di bidang corporate, di bidang manufacturing mudah gitu. Jadi itu memang karena juga satu menyangkut masalah keselamatan pasien, satu lagi tentang misalnya hubungannya dengan keamanan negara. Jadi penggunaan TI di situ sangat-sangat hati-hati dan biasanya ada delay-nya. Jadi lebih lambat dibanding area-area lain. Makanya justru itu yang menantang bagi saya, kenapa penerapan TIK di kesehatan di Indonesia itu belum begitu maju, karena belum banyak mempunyai secara serius per spesifiknya, per sub bagiannya gitu ya. Kemudian tadi juga jelaskan tentang bagaimana kebanyakan mereka di teleradiologi. Beberapa negara juga sudah melakukan evaluasi. Nah, di Kementerian Kesehatan RI juga sudah melakukan beberapa kali evaluasi untuk melihat bagaimana program telemedicine itu dijalankan dan sudah mengalami pergantian. Nanti saya ceritakan di belakang. Nah, umumnya sama juga dengan yang kita alami. Masalahnya adalah di masalah pendanaan, kemudian yang berhubungan dengan jeleknya infrastruktur telekomunikasi, apalagi Indonesia yang negara kepulauan gitu ya. Kemudian
prioritas karena kan banyak sistem informasi kesehatan lain yang mungkin punya prioritas tinggi gitu ya, mungkin berhubungan dengan early warning system dan atau apa gitu ya, yang lain yang lebih tinggi, sehingga kadang telemedicine tidak menjadi prioritas bagi pemerintah sendiri gitu ya. Nah, juga ini yang sering diakan setiap kali ada seminar tentang telemedicine, Pak, apa bedanya kalau kita pakai WA saja antar dokter dengan pasien dan segala macam? Nggak masalah, sama juga sebenarnya kalau kita bicara pakai SMS, pakai WA, telepon pun sebenarnya sudah penggunaan TIK atau ICT untuk layanan kesehatan. Cuma di situ kita lihat bahwa datanya tidak terkumpul secara terpusat pada satu sistem. Jadi kalau WA itu kan hanya dokter ke pasien. Ya berjalan dengan baik, tapi begitu kita bicara skala lebih luas, kemudian katakanlah dari dinas kesehatan atau RSUD ingin mengamati apa yang sedang terjadi, bagaimana tentang statistik dari bagaimana jenis penyakit mana yang paling banyak dan segala macam, itu akan sulit karena terpisah satu sama lain. Sedangkan dengan sistem yang terpusat seperti yang dikelola dari Kementerian Kesehatan atau nanti dari beberapa swasta, ada yang namanya Halodoc dokter itu, datanya terkumpul di sistem sehingga kita mudah analisa. Nah, umumnya di Indonesia atau di beberapa negara lain itu yang seperti South Asia adalah masih di level 4, 0, 1, 2, 3, 4, di mana ya sudah mulai ada telemedicine, kemudian melakukan video conference, ya paling gampang kan pakai video call dari WA atau menggunakan Line atau Skype atau apa, kita ngobrol dengan pasien. Ya, mohon maaf tadi terputus. Saya kurang tahu penyebabnya apa. Semoga nanti tidak terulang lagi. Sudah bisa dengar suara saya? Mohon maaf. Yes, ya. Sudah ya? Ya. Baik, saya lanjutkan. Saya dengar sekarang. Ya. Tadi kok tiba-tiba terputus. Ya, baik. Mungkin sekarang sudah tidak bermasalah lagi. Ya. Bisa, Mas, tetapi masih agak putus-putus. Oh, iya. Coba cek koneksinya. Masih bisa dengar dengan baik, Pak Aziz? Sudah? Halo? Sekarang sudah. Bagus, ya. Baik. Nyun sewu, ya. Nah, ini masalah klasik di Indonesia adalah masalah infrastrukturnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi mohon maaf, tadi kita... Bisa, Mas. Sekarang bisa jauh lebih bagus. Oke. Ya. Lebih bagus. Ya, jadi kembali lagi di level tadi, di kita masih pada taraf melakukan komunikasi, tadi katakanlah dengan melakukan video conference dan lain-lain. Walaupun sebenarnya lebih penting lagi adalah bagaimana integrasi datanya, gitu ya. Nanti juga menjadi masalah tersendiri pada saat kita nanti akan melakukan pengamanan data berhubungan dengan privacy security itu, karena nanti ada tanda kutip resume medisnya, data-data pribadi yang akan tersimpan di dalam sistem itu sendiri ya. Ini yang juga akan menjadi isu di dalam etika di dalam telemedicine. Jadi kita lihat level-level yang sudah ada di sini. Saya lanjutkan. Oke, nah ini juga menarik. Jadi selama pandemi COVID-19 ini penelitian dan juga proyek tentang medicine tiba-tiba melonjak besar karena memang saat itu mau tidak mau kita harus menggunakan jasa teknologi informasi untuk berinteraksi gitu ya, apalagi berhubungan dokter membutuhkan pelayanan kesehatan di mana orang akan takut pergi ke rumah sakit dan lain. Jadi baik itu di Indonesia, di Amerika, di India dan segala macam hal melonjak sangat tinggi sekali. Bahkan kalau kita lihat di berita terakhir di Amerika, Presiden Trump bahkan sudah menyetujui memberikan banyak bantuan bagaimana pelayanan telemedicine itu dilakukan gitu ya. Jadi dia bilang bahwa one of the only good things that we have gotten out of this whole horrible situation is telehealth has been incredible gitu. Dan ini juga salah satu expert bilang sayangnya juga ini gara-gara meningkatnya value dan juga penggunaan telemedicine itu gara-gara pandemi gitu ya, harusnya dari sekian tahun yang lalu. Tapi yang jelas sekarang menjadi booming sekali gitu karena sudah menjadi kebijakan atau polisi dari banyak negara untuk membantu masyarakatnya supaya tidak bepergian keluar dan lain-lain. Nah, kembali lagi tadi tentang kondisi Indonesia itu sendiri, sebenarnya di Indonesia itu sudah punya roadmap, sudah punya framework yang bagus, walaupun tentu pelaksanaan di lapangannya masih membutuhkan banyak bantuan gitu ya, di mana sistem pengelolaan kesehatan apakah itu di klinik, di level rumah sakit, di dinas kesehatan, kemudian yang kegawat daruratan sudah ada. Jadi memang masih menjadi PR besar bagi kita untuk membantu menambal atau menggabungkan satu persatu keseluruhan dari framework
sistem kesehatan nasional di Indonesia itu sendiri. Gitu ya. Nah, kembali lagi tadi kenapa telemedicine penting? Ya itu salah satunya adalah jarak, salah satunya adalah kondisi geografis. Ini kita lihat bagaimana Indonesia mempunyai kondisi geografis yang tantangannya sangat tinggi. Kalau dibandingkan dengan Masih termute, Mas. Sekarang dengar. Masih termute. Ya. Pindah Bagus. sekarang aja. Maaf ini tadi pakai Telkomsel malah jelek ya, padahal harapan saya lebih bagus daripada WiFi di rumah. Oke, baik, sekarang saya pakai WiFi di rumah. Sudah dengar lagi suaranya, Ji? Sudah. Ini tadi lebih lancar, Mas. Bahwa kenapa kita membutuhkan layanan telemedicine adalah karena tantangan geografis kita itu sangat sulit gitu ya, dengan negara kepulauan yang jumlahnya sampai ribuan gitu ya, dengan jarak satu sama yang sangat jauh, transportasinya sulit juga, menyebabkan juga distribusi dari katakanlah rumah sakit atau Fasiankes juga tidak imbang atau tidak adil. Kita lihat sendiri ini data lama, mohon maaf 2011 ya. Rata-rata rumah sakit dan pemberi Fasiankes yang bagus ada di Indonesia bagian barat, sedangkan di Indonesia bagian timur sangat kurang sekali gitu ya. Bahkan sampai sekarang gitu ya, walaupun sekarang sudah banyak sekali pembangunan infrastruktur baru, rumah sakit, puskesmas ya waktu saya berkunjung, tapi juga SDM-nya masih kurang dan lain-lain. Jadi memang menjadi tantangan besar, kenapa makanya kita butuh layanan seperti telemedicine tersebut gitu ya. Kemudian, nah ini kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri mengacu pada WHO tadi, jadi telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan TIK, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan pencegahan penyakit dan cedera, penelitian evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan. Jadi saya kira ini sama saja dengan yang punya dia. Nah, ini sejarah yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Jadi di tahun 2012 sebenarnya mereka sudah memulai proyek pilot project untuk telemedicine. Waktu itu mereka menggunakan tele EKG dan teleradiologi, tapi menggunakan pihak ketiga atau dari swasta. Nah, kemudian karena mungkin mohon maaf di dalam proses persiapannya tidak begitu matang gitu ya, sehingga terjadi banyak kegagalan, terutama acuannya adalah peralatan atau medical device yang digunakan dari Eropa, sehingga banyak daerah-daerah yang tidak bisa terkoneksi dengan baik, sehingga pertukaran data untuk EKG-nya dan radiologinya tidak terkirim dengan bagus. Kemudian dilanjutkan di tahun 2014 membeli lagi sistem dari Korea gitu ya, itu juga digunakan untuk mengupgrade servernya teleradiologi Kemenkes semakin bagus, tapi juga sekali lagi karena pihak ketiga jadi tidak punya kontrol atau wewenang penuh bagi kita dalam mengelolanya, sehingga dari tahun 2016 mereka berinisiatif karena ada satu proyek telemedicine yang sangat bagus di Makassar gitu ya, dipelopori satu dokter jantung di sana, kemudian diadopsi, tanda kutip dibeli atau disewa oleh Kementerian Kesehatan, sudah terintegrasi, ada EKG, USG, dan telekonsultasi, tapi tetap sekali lagi masih membayar sewa tahunan, sehingga memberatkan kementerian dalam pendanaannya. Waktu itu juga teleradiologi juga menggunakan pihak ketiga juga, jadi per tahun itu Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan banyak biaya untuk mengelola layanan telemedicine tersebut gitu ya, sehingga di tahun 2017 diputuskan kita membangun sendiri di internal kementerian, diberi nama Temenin atau Telemedicine Indonesia, yang bisa melayani layanan untuk EKG, USG, radiologi, konsultasi secara terintegrasi berbasis web, digunakan secara gratis. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi biaya-biaya yang harus dibayarkan dalam pengelolaan telemedicine-nya. Lebih nanti misalnya kita kunjungan ke daerah akan beri bantuan misalnya penggunaan EKG digital atau alat USG, di mana kan dibutuhkan data-data penunjang yang bisa disimpan, dikirimkan menggunakan Temenin tadi untuk bisa dianalisa oleh dokter spesialis yang ada di rumah sakit rujukan di atasnya dan seterusnya. Sehingga akhirnya alhamdulillah sampai 2019 ini sudah sangat banyak sekali. Nah, cara kerjanya nanti datanya ada. Ini sederhana saja, jadi kita punya server di Kemenkes, kemudian terkoneksi ke internet, gitu ya. Kita gunakan juga sistem keamanan yang bagus. Nah, nanti puskesmas, RSUD, baik kabupaten, provinsi, dan seterusnya, tinggal mendaftarkan diri, ada kontrak kerjasama juga, ini penting juga karena ada kaitannya dengan keterkaitan keselambungan layanan, dan tentang kerahasiaan pasien juga, gitu ya. Yang mana nanti mereka tinggal mempunyai laptop atau dibantu oleh Kemenkes, ada webcam, ada koneksi ke peralatan seperti radiologi, EKG atau USG, sehingga data-data tadi bisa dikirim dengan mudah ke rujukan di atasnya, di mana di sistem tadi juga kita bisa berkonsultasi melalui sistem terintegrasi semua, berbeda dengan WhatsApp atau dengan
SMS atau telepon, di mana datanya terpisah kemana-mana, scattered, sekarang jadi satu gitu. Jadi dengan mudah Dinas Kesehatan Provinsi atau Kementerian bisa memonitor apa yang sedang terjadi, ada kasus apa di Maluku, ada kasus apa di Aceh, dan lain-lain. Nah, disitulah terjadi pertukaran data antar dua titik atau lebih, yang mana akan menggunakan sistem yang sudah dimiliki sendiri oleh Kementerian Kesehatan dan juga meng-cover berbagai fungsi-fungsi lain. Nah, dalam telekonsultasi tadi juga kita bisa gunakan untuk oftalmologi, dermatologi, obgyn dan anak dan lain-lain. Jadi lebih luas gitu ya. Nah, saat ini secara data terakhir minggu lalu saya cek sudah ada 56 rumah sakit pengampu dan 151 yang diampu. Kemudian dokter spesialis yang tergabung sudah ada, radiolognya ada 135, jantungnya 177, obgynnya 131, dokter umumnya 344. Nah, di mana juga kami keliling ke semua daerah untuk memberikan pelatihan. Nah, ini juga menjadi isu penting di mana nanti pelatihan bagi pengelola telemedicine, nanti kita lihat di belakang, stakeholder-nya ternyata banyak, tidak hanya dokter dan pasien, tapi juga perawat, juga orang IT-nya, juga service provider internetnya, dan lain-lain. Jadi nanti isu-isu etikanya nanti di belakang kan banyak muncul semua. Nah, ini tampilannya dari temenin sangat mudah digunakan, saya yakin, dan juga selalu saya pantau. Ini ada kiri ada dashboard, ada data pasien yang dimasukkan, ada radiologi, ada EKG, ada USG, kemudian yang bebas tadi telekonsultasi tergantung misalnya ada pasien jiwa gitu ya, bisa dikonsulkan ke rumah sakit rujukan di atasnya, di mana di sana ada spesialis jiwa dan seterusnya, termasuk juga bisa chatting dengan dokter menggunakan tanya dokter atau video call, video conference ya, dengan menggunakan fitur di dalam situ. Nah, ini menu di dalam temenin sendiri untuk mengupload hasil EKG-nya, X-ray-nya dan lain-lain yang saya kira standar digunakan di berbagai sistem telemedicine di rumah sakit lain atau di negara lain juga. Nah, ini sekedar ilustrasi betapa tanda kutip kita mempunyai banyak tantangan di daerah-daerah terpencil. Ini contoh saya ambil beberapa foto yang waktu kami kunjungan ke Papua Barat, di Sausapor, di Tambrau ya, kemudian di Oransbari. Ini juga sangat mengembirakan karena dokternya sangat antusias sekali. Ini ada dokter yang sangat aktif sekali. Sekarang beliau ngambil S2 di UNAS kalau nggak salah. Rosiana Liling itu dari Oransbari di Manowari Selatan. Kemudian ini contoh bagaimana rumah sakit di Raja Ampat melakukan teleradiologi ke rumah sakit Sorong menggunakan sistem ini dibantu oleh Kemenkes dengan menggunakan computed radiologi. Jadi kalau dulu di proyek teleradiologi yang lama gagal karena foto radiologinya hanya di-scan pakai scanner biasa itu yang murah meriah 300-400 ribu, sekarang dengan alat khusus sehingga gambar resolusinya tinggi, sehingga dengan menggunakan format DICOM bisa dibaca dengan baik oleh dokter-dokter radiologi yang ada di ujung sana dan seterusnya gitu ya. Ini juga contoh betapa menantangnya daerah-daerah di sana. Ini kebetulan kami bepergian ke Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Jadi dari Samarinda naik mobil 7 jam, kemudian naik kapal 7 jam lagi menyusuri sungai. Pemandangannya indah tapi juga sangat berbahaya karena banyak arus deras. Ini contoh tadi disebutkan infrastrukturnya semakin bagus. Jadi puskesmas, rumah sakit itu makin bagus fisiknya, tapi sekali lagi kekurangan dari sisi SDM. Sehingga pengoperasian peralatan segala macam yang nantinya akan kita gunakan telemedicine tidak berjalan dengan baik. Sehingga kadang-kadang beberapa lokasi tanda kutip sangat tragis dengan kondisi yang sangat bagus, peralatannya lengkap, tapi tidak bisa beroperasi karena kekurangan SDM. Di sinilah mungkin nanti teman-teman dari lulusan dokter diharapkan kalau bisa di sana 1-2 tahun itu mereka sangat-sangat terbantu sekali gitu ya. Di Sulawesi Tengah ini contoh lagi juga, kami naik kapal nyebrang sampai Pulau Wakai ini ya, 2 jam atau 3 jam saya lupa. Ini juga sama, rumah sakitnya sangat bagus sekali, peralatannya juga lengkap, tapi SDM-nya kurang dan lain. Sehingga nanti plus sekali lagi yang jadi PR adalah infrastruktur jaringan. Jadi selalu di daerah tertentu itu kita nggak punya jaringan yang bagus. Di Jogja aja juga gitu ya, tadi kenapa saya terputus-putus gitu ya. Saya kemarin terakhir ke Papua Barat itu sangat bahagia sekali waktu menerobos hutan menggunakan mobil 4-wheel drive. Nggak ada sinyal sama sekali, tapi di pinggir jalan saya melihat pipa-pipa besi ditanam di pinggir jalan melintasi sungai itu untuk fiber optik. Jadi sekarang kebetulan Kominfo punya program bakti palaparing sehingga harusnya infrastruktur telekomunikasi di Indonesia itu makin merata walaupun belum 100% gitu. Tapi itu tanda bagus untuk pemerataan infrastruktur selain pembangunan jalan raya, jembatan dan lain-lain. Nah, sedikit melirik ke negara lain, bagaimana yang terjadi gitu ya. Ini contoh kemudian waktu kami di Belanda saya sempat mempelajari ini. Di sana tuh salah satu yang menjadi penting perlu kita pahami adalah mereka punya backbone atau tulang punggung nasional. Jadi
Belanda itu punya yang namanya aorta, seperti nama di jantung ya. Itu yang digunakan untuk menjembatani semua sistem informasi kesehatan, baik dari rumah sakit, apotik, klinik, bahkan toko optik kalau kita mau beli kacamata itu koneknya ke sistem yang sama, di mana sekali lagi mempunyai sistem yang sangat bagus, terintegrasi, ada standar interoperabilitasnya berjalan dengan baik juga, dan bahkan mengacu pada aturan-aturan tentang privacy dan security. Jadi tidak ada clinical data di backbone. Semuanya akan tersimpan di rumah sakit atau klinik yang di mana pasien tadi dirawat. Jadi rekam medisnya akan tertinggal di situ. Yang lari-lari ke sana kemari adalah indeksnya saja. Gitu ya. Clinical data stays at source. Ini dikembangkan oleh lembaga independen, bukan swasta, bukan ditunjuk oleh pemerintah, gitu ya. Membutuhkan sekian tahun, namanya NICTIS. Jadi ini saya pernah presentasikan ke kementerian, harapannya kementerian itu punya juga lembaga independen yang membangun backbone kesehatan nasional, karena disitulah yang penting, karena nanti semua sistem apapun, mau dari Sarjito, mau connect ke RSCM, mau connect ke telemedicine, mau connect ke Sisruto, itu semuanya connect ke satu jalur saja, gitu. Itu harusnya seperti itu. Ini yang contoh AHS ini sebagai contoh gambaran, itu AHS itu bisa miniaturnya dari sini. Saya juga pernah tanda kutip bercerita dulu di zaman tahun 2015. Seharusnya terputus lagi Mas Rahyo. Akan berjalan dengan bagus karena kita punya backbone yang sangat bagus. Mungkin videonya dimatikan Rumian kemauan, nanti ketika tanya jawab mungkin nanti kita bisa bertatap muka lagi. Baik. Nah, sekarang kembali ke kenapa sekarang telemedicine menjadi sangat penting di era COVID ini ya. Kembali lagi bahwa mau tidak mau orang tidak bisa berpergian keluar karena alasan keamanan. Ya. Sudah kelihatan, Jan Sewu? Halo? Sampun. Kemudian. Jadi kita kebetulan secara regulasi sudah punya peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 ya untuk antar fasiankes, jadi aman secara hukum. Peraturan penyelenggaraan telemedicine antar fasiankes sudah aturan hukumnya. Jadi segala sesuatu bisa kita katakan ada masalah hukum, segala kita acu ke situ ya. Itu keluar 7 Agustus 2019. Nah, begitu ada pandemi, karena belum ada aturan hukum untuk dari dokter ke masyarakat, keluarlah surat himbauan dari Dirjen Yankes ya, tanggal 9 April 2020, itu nomor 0303 tentang himbauan tidak praktik rutin kecuali emergensi. Kemudian keluarlah surat edaran yang mungkin ininya lebih tinggi gitu ya, di mana kita bisa mengizinkan melakukan pelayanan kesehatan dengan menggunakan TI adanya coronavirus. Halo? Masih terdengar suara saya? Ya? Halo, masih? Suaranya? Halo? Halo? Suaranya tadi sempat terputus, Mas. Mungkin bisa diulang beberapa poin pentingnya. Oh ya, baik. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, bahwa dasar hukum yang sudah ada di Indonesia ini saat ini karena keadaannya emergensi sudah diizinkan ya. Jadi dengan kata lain, dengan adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan, begitu juga dengan dari Perkonsil, mengizinkan pemberian layanan kesehatan berbasis TIK dengan menggunakan telemedicine antara dokter ke pasien. Karena sekali lagi saat ini yang belum kita punya kan aturan hukumnya dari dokter ke pasien. Kalau antar dokter atau antar pasienkes kita sudah mempunyai peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi juga di situ disebutkan sesuai standar dalam pelayanan, bagaimana pengguna semua harus dibuktikan dengan STR bagi dokter yang memberikan layanan tersebut. Kemudian juga semuanya harus dicatat dengan rapi, tanda kutip dengan menggunakan dokumen rekam medik, dan seterusnya. Gitu ya. Dari Perkonsil juga begitu, pada tanggal 29 April 2020, mereka juga sudah mengeluarkan peraturan di mana pasien berobat yang melalui telemedicine wajib memberikan persetujuan atau informed consent sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian juga dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, Perkonsil pun juga sudah mengeluarkan aturan tentang kewenangan klinis dan praktik kedokteran melalui telemedicine di masa pandemi ini. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara lagi lebih luas tentang digital health itu sendiri atau penggunaan sistem informasi halo, ya. Terdengar? Halo, ya maaf. Ini kok koneksinya hari ini.
Sudah terdengar suara saya? Mohon maaf. Sampun terdengar suara saya? Ya, Ya, baik. Nyun sewu, nggih. Baik, jadi sudah. Kita lanjutkan lagi. Jadi, aduh, unstable. Baik, jadi kita lihat bahwa sebenarnya secara potensi di Indonesia itu sangat bagus sekali karena ya, jelek lagi. Jelek lagi ya. Halo, ya? Sudah terdengar? Halo? Jelek Yang lagi. terakhir tadi cukup bagus, Mas. Ini Ya. Kita ulangi. Jauh. Ini entah kenapa hari ini agak bermasalah koneksinya, biasanya lancar. Jadi penetrasi pengguna internet Indonesia dibilang cukup bagus, sehingga artinya sebenarnya kalaupun kita mengenalkan layanan-layanan kesehatan berbasis IT itu seharusnya bukan menjadi masalah gitu ya dari sisi jumlah pengguna, infrastruktur dan lain-lain. Tapi nanti masih banyak isu lain yang perlu kita cermati di situ juga gitu ya. Kemudian kita lihat lagi secara umum sebenarnya Kementerian Kesehatan juga sudah punya solusi yang terpadu, apakah itu berupa layanan telemedicine berbasis temenin atau rujukan yang namanya Sisurute, atau juga layanan telemedicine dari dokter ke pasien yang menggunakan aplikasi seperti Sehatpedia yang nanti mungkin juga ada lagi dari swasta lain, sangat banyak sekali gitu ya. Nah ini semuanya sebenarnya sudah menjadi satu ekosistem digital yang dikembangkan di Kementerian Kesehatan untuk menunjang sistem informasi kesehatan nasional gitu ya. Nah harapannya juga dengan adanya surat himbauan dari Dirjen Yankes tadi, kita bisa mengelola, mengontrol, memberikan akses layanan kesehatan dengan menggunakan teknologi telemedicine tadi, juga bahkan bisa membuat program mitigasi di mana dokter, perawat, dan nakes yang berusia di atas 60 tahun dan ada penyakit penyerta dianjurkan bekerja dari rumah dan menggunakan telemedicine gitu ya. Jadi di sini sebenarnya pemerintah sudah cukup adaptif membuat payung. Halo, J, mohon maaf. Ya, dengar lagi. Sampun kelihatan, J. Oke. Sampun. Oke, ini layanan yang ada di dalam telemedicine. Jadi antara satu vaskes dengan vaskes lain menggunakan teknologi, kita bisa berbagi informasi untuk memberikan konsultasi dan lain-lain. Saya kira tadi sudah kita bahas juga di belakang. Kemudian tentang surat edaran ini juga salah satu catatan penting dari Kementerian Kesehatan adalah bahwa surat edaran ini sifatnya edaran ini sifatnya adalah sebagai relaksasi regulasi selama pandemi. Jadi dengan kata lain, dengan adanya relaksasi regulasi ini, kita tanda kutip diizinkan untuk memberikan layanan TIK berbasis telemedicine yang sebenarnya tidak ada aturan hukumnya antara dokter dengan pasien ya. Kalau dengan antar pasien itu tadi sudah ada sebelumnya gitu ya. Jadi tadi saya tidak bahas ini. Jadi Indonesia sudah punya konsep digital health yang baik sebenarnya, walaupun mungkin pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik juga. Nah, kembali lagi sekarang bagaimana dengan pihak swasta? Nah, pihak swasta sendiri mereka juga sudah mempunyai berbagai layanan yang sebenarnya sudah jalan sekian lama ini ya. Saya kurang tahu 2-3 tahun ini terakhir gitu ya. Di mana mereka punya yang namanya asosiasi yang disebut sebagai Atensi Asosiasi Telemedicine Indonesia, dan kebetulan karena COVID kemarin mereka bisa menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan sehingga diizinkan layanan aplikasi ini digunakan dalam pemberian jasa pelayanan dari dokter ke pasien secara langsung gitu ya. Nah, di sini disebutkan antara lain terutama skop dari kerjasamanya antara Kementerian Kesehatan dan Atensi adalah penyediaan informasi dan edukasi terkait COVID gitu ya, kemudian supaya menghindari adanya informasi palsu atau hoax gitu ya, mengenai tingkat resiko COVID. Ada juga nanti yang menggunakan namanya chatbot untuk bisa memberi masukan pada orang daerah mana yang mungkin zona merah, zona hitam, dan lain. Jadi dalam hal ini sebenarnya win-win solution gitu ya. Pemerintah terbantu, mereka juga terbantu, karena dengan kata lain kalau kita mengandalkan sistem dari pemerintah nggak terlayani juga gitu ya. Di sini ada kelunaan, ada relaksasi dari regulasi sehingga layanan tadi berjalan. Ini mungkin analoginya seperti kalau Bapak Ibu Prof juga biasa pakai Gojek atau pakai Grab, itu sebenarnya regulasinya belum ada itu. Jadi antara angkutan umum online itu aturan hukumnya dari Kementerian Perhubungan belum ada juga ya. Jadi karena dibutuhkan masyarakat dan lain-lain akhirnya diizinkan seperti itu sebenarnya.
Nah, ini contohnya proses pendaftarannya, ini nanti akan menjadi isu di dalam etika, misalnya kita harus menyebutkan nomor handphone, ada OTP yang dikirimkan, kemudian mereka minta persetujuan kita bahwa data kita akan disimpan dan digunakan. Ini orang Indonesia paling malas membaca term-nya of reference-nya, sebenarnya harusnya dibaca gitu konsekuensinya apa saja gitu ya. Dan ini juga misalnya menu dari Alur Dokter itu bisa chatting, kita bisa bertanya tentang kondisi kita di COVID itu kira-kira aman tidak, daerah mana yang boleh dikunjungi, dan lain-lain. Yang berbasis handphone tentunya lebih banyak lagi karena masyarakat Indonesia pemilik handphone yang cukup besar di Asia Tenggara. Ini aplikasi Sehatpedia dari Kementerian Kesehatan. Ini yang dari Klik Dokter, kita login pakai nomor email. Kemudian dia minta izin, nah ini yang juga penting dicermati, bahwa semua aplikasi itu sebenarnya sudah minta izin pada kita untuk mengambil gambar, menyimpan video, mengakses data di handphone kita. Jadi kalau ada apa-apa sebenarnya mereka tidak bisa disalahkan kalau maju ke hukum karena kita menyetujui itu gitu ya. Kemudian nanti kita bisa chatting, katakan tadi saya mencoba chatting dengan dokter di salah satu provider tersebut. Nah, kalau dengan spesialis baru nanti kita bayar. Jadi kalau dengan dokter umum gratis, dengan spesialis tadi mungkin contoh ini dari kedokteran fisik rehabilitasi bayarnya 10.000, dengan ortopedi 50.000, dan ini juga masih menjadi tanda kutip kontroversi juga bagaimana pengelolaan ini dan lain-lain, karena banyak dokter yang bergabung ke sini juga akhirnya punya banyak penghasilan tambahan yang saya kira cukup besar gitu ya kalau dicermati di era sekarang ini dengan konsultasi melalui aplikasi di handphone mereka gitu ya dengan dokter tadi. Ini contoh saya mencoba ingin katakanlah konsultasi dengan spesialis, bayarnya 50.000, kemudian nanti diminta bayar pakai GoPay atau OVO. Jadi memang sudah selangkah lebih maju dari milik pemerintah sih, jadi lebih luas. Tapi ya sekali lagi masih banyak yang harus kita cermati gitu ya. Kemudian tentang rekam medis saya kira tidak akan saya bahas banyak. Ini aturan hukumnya sebenarnya ada. Tapi cermati juga nanti sebenarnya juga ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Juga nanti kita harapkan akan ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Oktober tahun 2020. Ini juga nanti yang harusnya bisa melindungi banyak hal tentang data pribadi kita yang tidak boleh diakses, dimanfaatkan semaunya oleh para provider atau perbankan ataupun yang lain seperti itu gitu ya. Nah, di sini juga disebutkan rekam medis integrasi, Kementerian Kesehatan juga sudah punya programnya. Mereka bisa membantu saling bertukar info, mungkin di Sarjito sebagai salah satu pelopornya gitu ya, dengan resume medis yang dikirimkan dengan menggunakan Sysrute. Jadi bukan rekam medisnya, tapi resumenya bisa kita pertukaran di dalam rumah sakit, antar rumah sakit, dan lain-lain gitu ya. Ini langkah-langkahnya ada di situ, tidak saya bahas secara detail. Juga sekedar menggambarkan bahwa sistem informasi di rumah sakit, ke poliklinik, puskesmas, ke RSUD, RSUP, dan segala macam hal, saling bertukar info dengan menggunakan MRS di rumah sakitnya, telemedicine untuk pemberian layanan kesehatan jarak jauh, Sysrute untuk membantu kalau jika ternyata pasien tadi memang harus dirujuk secara fisik ke rumah sakit rujukan di atasnya. Jadi dengan kata lain, Sysrute dan telemedicine itu saling membantu. Telemedicine mengizinkan pasien dilayani secara lokal dengan bantuan ekspertis dari dokter spesialis di rumah sakit rujukan di atasnya, tapi ketika memang harus dikirim secara fisik, nah disitulah nanti dengan menggunakan Sysrute. Dan seterusnya, ada lagi namanya Siruli untuk memberikan rujukan balik dan lain. Sekali lagi yang kita kirimkan adalah resume medisnya gitu ya. Nah, ini jadi kita lihat skop besarnya di sistem kesehatan nasional, ada yang di Poli, ada yang di Puskesmas, rumah sakit umum daerah, provinsi, pusat, dan segala macam, terjadilah pertukaran data informasi ke sana kemari gitu ya. Nah, di situ nanti isu-isu penting yang kita harus kelola di privasi, security, itu juga akan menjadi hal-hal yang penting. Nah, nantinya lebih canggih lagi kalau kita sudah sampai di era telemedika canggih, seperti operasi jarak jauh ya, telesurgery pakai robot dan lain-lain. Tapi kita mungkin masih belum siap ke arah itu. Nah, sekarang kembali ke etika. Jadi kalau kita lihat stakeholder atau siapa yang terlibat di pengelolaan telemedicine ternyata sangat banyak sekali gitu ya. Jadi bukan hanya pasien, dokter, termasuk teknisi telemedicine-nya, para medis, admin, penyedia layanan telemedicine, industri farmasi, sektor asuransi. Jadi begitu kita bicara teknologi informasi di kesehatan, data itu akan tersebar kemana-mana dan terkonek ke banyak pihak, banyak stakeholder. Disitulah kita perlu mencermati bagaimana aturan hukumnya dan bagaimana etikanya di situ gitu ya. Karena kalau kita tinjau dari aspek etikanya, untuk pasien itu kaitannya dengan privasi, kaitannya dengan kerahasiaan dari data-data rekam medis dan lain-lainnya gitu ya. Hak atas keahlian layanan yang dibutuhkan dia ketika dia meminta layanan telemedicine gitu ya. Saya pengennya ketemu dengan dokter
kandungan, bukan dengan dokter umum ini dan segala macam hal gitu ya. Atau juga berhubungan dengan informed consent, karena kembali lagi kalau kita lihat di layanan tadi dokter pasien dengan menggunakan aplikasi-aplikasi di web itu atau yang berbasis handphone, kita nggak diminta mengisi informed consent sama sekali gitu ya. Dari sisi dokter, tanggung jawab pengobatannya, penggunaan data untuk pengobatan dan penelitian, privasi dan pemeliharaan kerahasiaan, komitmen untuk bertemu dengan pasien jika dibutuhkan, juga untuk pengelola layanan dan admin, ada pertimbangan lintas budaya, tanggung jawab untuk transmisi yang benar, pertimbangan dokter dari sisi keahlian, dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat isu-isu yang terkait informasi dan privasi dari pasien itu banyak, mulai dari pemahaman untuk pasien, penerimaan konsultasi virtual oleh pasien, persetujuan tertulis yang untuk segera digunakan atau nanti digunakan untuk di masa depan untuk kebutuhan riset dan lain-lain gitu ya. Pada waktu terjadi proses pendaftaran juga dibiarkan dia bisa memilih dokter mana yang sesuai dengan kebutuhan dia gitu ya. Privasi selama terjadi konsultasi antara dokter dengan pasien di 2 titik tadi, termasuk juga waktu data ditransfer ke sistem lain, bagaimana penyimpanannya. Ini juga menjadi isu penting, termasuk juga bagaimana sistem kita di Indonesia itu belum terintegrasi dengan baik tidak seperti di negara-negara barat gitu ya. Juga variasi bahasa, zona waktu, budaya itu berbeda. Pasien yang ada di Papua dilayani oleh dokter di Jawa, di mana mungkin bahasanya beda, istilahnya beda, itu menjadi kendala tersendiri. Kadang ada isu agama, ada orang agama ini tidak mau dilayani dokter itu, dan segala macam hal itu juga akan menjadi isu tersendiri juga di dalam situ. Nah, jadi secara umum, mohon maaf ini bukan keilmuan saya, tapi saya coba merangkum apa yang saya pelajari dan saya dapatkan dari beberapa bahan. Ethical praktisnya di telemedicine itu ada beberapa yang perlu kita catat. Satu adalah, sekali lagi, telehealth dan telemedicine itu mencakup rangkaian kesatuan teknologi yang menawarkan cara baru dalam memberikan perawatan. Namun, sekali lagi yang paling penting, bagaimanapun juga mereka harus menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan lain. Memberikan perawatan yang kompeten, memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang tepat tentang perawatan, menghormati privasi pasien dan kerahasiaan, dan juga memastikan terjadinya kesinambungan perawatan. Meskipun tanggung jawab etis dasar dokter tidak berubah, keberlanjutan interaksi pasien dokter yang di dalam telemedicine itu akan berbeda. Nanti akan ada perubahan level tingkat akuntabilitas, karena ini kaitannya dengan wewenang dia dalam mengelola informasi yang saya dapatkan dari pasien tadi pada waktu mereka mengisi data dan lain-lain, atau terjadi proses interview dengan menggunakan video dan lain-lain gitu ya. Kemudian semua dokter yang berpartisipasi dalam telehealth atau telemedicine memiliki tanggung jawab etis untuk menjunjung tinggi kewajiban fundamental dengan mengungkapkan apapun kepentingan yang dimiliki dokter dalam aplikasi atau layanan telehealth tadi. Ini tidak mudah juga ketika kita membutuhkan layanan urgensi gitu ya. Harusnya kita memberi pengertian dulu pada pasien, Pak, ini kita berkomunikasi lewat teknologi, rekaman video ini akan saya simpan, Bapak Ibu, atau akan saya tanya ini itu, data nanti juga akan saya kirimkan. Ini kebutuhannya untuk apa, itu harusnya dijelaskan dulu di awal sehingga pasien tahu kenapa. Karena begitu kita bicara data elektronik, sekali itu tersimpan, itu akan bisa digunakan, dikirimkan, dimanfaatkan kemana saja. Beda dengan kertas ya, begitu kita pada waktu menggunakan layanan secara fisik, datang ke klinik, dicatat kertas, selama kertasnya itu tersimpan di meja dokter atau di lemari dokter, ya di situ. Tapi begitu kita bicara data elektronik, itu akan bisa kemana-mana. Disitulah dokter harus dengan jelas, dengan lengkap menjelaskan kepentingan-kepentingan yang nanti akan bisa terjadi pada waktu mereka mengelola informasi yang didapatkan dari pasien tersebut. Juga termasuk misalnya mereka akan memberikan mengakses dari situs web atau aplikasi seluler, juga memastikan informasi yang mereka berikan itu adalah benar, objektif, akurat. Tapi untungnya lagi kalau kita bicara elektronik, auditnya jauh lebih mudah dibanding dengan yang kertas gitu ya. Begitu mereka, apapun yang pernah tercatat di elektronik nanti bisa kita lacak ulang, ada ilmu yang namanya digital forensik. Jadi salah satu keuntungannya adalah kalaupun ada kesalahan atau apapun bisa kita lacak lagi gitu ya. Kemudian semua dokter yang berpartisipasi dalam telehealth atau telemedicine juga memastikan itu memiliki protokol yang sesuai untuk mencegah akses yang tidak sah. Jadi misalnya ada, katakan anak saya mengakses telemedicine lewat handphonenya gitu dan segala macam. Kalau tidak dilindungi dengan sistem yang bagus, handphonenya diletakkan di meja, diambil temannya bisa lihat, oh nanti katakanlah anak saya Keisha atau Katya lagi berobat ke siapa, diskusi ini, konsultasi ini, karena kebaca dengan mudah. Harusnya ada proteksi, misalnya masukkan PIN dulu atau apa dan lain-lain. Mungkin analoginya kalau Bapak Ibu menggunakan mobile banking ya, begitu Bapak Ibu selesai transaksi segala macam, handphonenya diletakin kan nggak semudah itu orang bisa melihat melakukan transaksi gitu ya. Nah di
telemedicine di Indonesia itu belum sampai segitunya gitu. Jadi ini juga akan menjadi satu PR bagi kita gitu. Dan termasuk bukan hanya data di handphone, juga data waktu dari transmisi. Karena kan transmisinya datanya saya kan menggunakan misalnya dari Telkom atau dari Indosat. Nah, itu bisa jadi nanti di tengah jalan datanya dicuri oleh orang kemudian dimanfaatkan juga. Itu harus pastikan jalur itu aman dan lain-lain. Itu juga penting untuk kita cermati di dalam itu gitu, selama transaksi, dan juga bahkan pertukaran data antar pemberi layanan kesehatan, misalnya tadi antar rumah sakit atau dokter ke perawat ke bidan atau dokter ke radiolog segala macam, itu datanya kan keliling kemana-mana. Itu juga harus dipastikan dikelola dengan baik dan aman gitu ya. Nah, juga selain itu dokter juga harus menanggapi pertanyaan kesehatan individu atau nasihat kesehatan. Melayan terkait harus memberitahu pengguna tentang batasan hubungan dan lainnya yang disediakan. Karena kan berbeda dengan pertemuan secara langsung gitu ya. Kemudian cara mengatur perawatan yang dibutuhkan, mendorong pengguna memiliki dokter perawatan primer untuk memberitahu bahwa saat ini dia sudah lagi mendapatkan pelayanan secara online atau lewat telemedicine karena adanya pandemi. Tapi datanya tetap tersimpan dengan baik jika suatu saat nanti dia kembali ke dokter keluarganya di puskesmas mana, data itu tetap bisa kita gunakan untuk perawatan selanjutnya dan lain-lain gitu ya. Mengingatkan waktunya Mas Rahyo. 3 slide lagi kok Mas. Okay. Di sisi ini ada tetap sekali lagi mendukung standar profesionalisme, mendukung pedoman etika, aturan hukum, mahir menggunakan teknologi dan lain-lain gitu ya. Nah, saya skip saja. Nah, harapannya ke depannya arahnya adalah tadi ke depan seperti negara-negara lain kita punya format standar sehingga nanti pengelolaan data informasinya bisa terstandarisasi dengan baik. Pelatihan-pelatihan atau pertemuan-pertemuan bagi mahasiswa atau bagi praktisi medis ya tentang telemedicine itu apa, itu penting karena banyak yang tanda kutip tidak mengetahui dengan benar gitu ya. Kemudian memberi pemahaman tentang tanggung jawab privasi, kerahasiaan, keamanan informasi dan pengobatannya, kualifikasi dan keterampilan dari dokter yang nanti akan menggunakan layanan telemedicine tadi, adanya akreditasi, membangun kepercayaan. Asuransi ini juga PR besar karena belum tercover di sini, masih proses negosiasi dengan BPJS gitu ya. Standar operabilitas, instrumen layanan, perizinan, hukum, dan tentunya juga sistem-sistem membantu kita jika terjadi adanya keluhan dan lain-lain. Jadi mohon maaf sekali lagi waktunya sudah habis dan mohon maaf mungkin tadi banyak sekali gangguan karena masalah infrastruktur. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan baru bagi Bapak Ibu Prof semua. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waktu saya kembalikan lagi pada Mas Asid.